Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. PJN 2 Sumsel identifikasi jalan rawan amblas akibat kerusakan gorong-gorong di Kabupaten Lahat. Polda Sumsel mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini Selasa 22 Juli 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Syarmisi, inilah Warta Berita selengkapnya. PJN 2 Sumsel identifikasi jalan rawan amblas akibat kerusakan gorong-gorong di Kabupaten Lahat. Perbaikan sementara belum dapat dilakukan karena masih menunggu persetujuan anggaran. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan mengidentifikasi 2 titik rawan kerusakan pada ruas jalan nasional di Muara Enim dan Lahat yang disebabkan oleh gorong-gorong yang amblas. Salah satu titik di Desa Pandan Enim, Kecamatan Tanjung Agung Muara Enim yang telah selesai diperbaiki. Pejabat pembuat komitmen PPK 2.1 PJN 2 Sumsel dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan, Yanu Ikhtiar B mengungkapkan 1 titik lainnya yang perlu segera mendapatkan penanganan di Desa Muara Lawai menuju Simpang Meo, tidak jauh dari salah satu lokasi pertambangan batu bara. Yanu mengatakan meski secara visual kerusakan jalan tidak begitu terlihat, box culvert yang berada pada bagian kolong jalan sudah tidak simetris dan menyebabkan aliran meresap keluar saluran. Kondisi ini mengakibatkan tanah tidak stabil dan berpotensi amblas saat dilintasi oleh kendaraan bertona seberat. Sebenarnya si boxnya itu sebenarnya aman-aman saja. Yang membuat itu dia bergerak itu karena tanahnya jenuh. Jadi akhirnya dia numpu turun. Kalau tanahnya dia padat, Pak, dia akan ketahan oleh tanah atau timbunan. Karena mampet, si gorong-gorongnya mampet, arah alirannya liar, Pak, kemana-mana. Mungkin ke sisi, ke atas kan, Pak, ke atas gorong-gorong itu si tanahnya jadi gembur udah tidak stabil lagi, Pak. Akhirnya dia terhadap tekanan kendaraan atau beban kendaraan kan dia labil ya, Pak. Dia sudah tidak stabil lagi karena ada banyak air yang melewati celah gorong-gorong ya, baik di atas, bawah, atau sekitarnya lah. Menurut Yanu, pihaknya telah mengajukan perbaikan terhadap gorong-gorong yang berpotensi amblas dan masih menunggu persetujuan alokasi anggaran dari pusat. Penanganan sementara yang dilakukan hanya dengan menempatkan rambu peringatan agar pengendara berhati-hati saat melintas di kawasan tersebut. Riana Pridani melaporkan. Mendengar sidang dugaan pemalsuan duplikat akta nikah kembali digelar, saksi ahli bongkar kesalahan formulir dan penomoran. Sidang lanjutan perkara dugaan pemalsuan surat duplikat akta nikah dengan terdakwa Ernaini binti Syahroni alias Sakroni kembali digelar di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Senin 21 Juli 2025. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 105-Pit-B-2025-PN-PKB itu kini mulai mengerucut ke soal keabsahan dokumen. Usai 2 saksi ahli dari Kementerian Agama dihadirkan di hadapan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Vivi Indra Susi Siregar. 2 saksi ahli yakni Hamdan dan Hendra yang merupakan pensiunan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Banyuasin secara tegas menyatakan bahwa surat duplikat akta nikah yang dimaksud mengandung kejanggalan serius. Ia menambahkan bahwa kesalahan rujukan pasal tersebut bukan sekedar kelalaian administratif, melainkan merupakan indikasi ketidaksesuaian substansi dokumen yang fatal. Penomoran surat juga dinilai asal-asalan. Sebagai contoh, disebutkan bahwa dokumen duplikat menggunakan nomor 284 untuk tanggal 5 Januari 1971, yang secara logika dan sistem penomoran dianggap tidak masuk akal. Dari sisi KMA 289 yang sesungguhnya itu pasal 39 ayat 1, tapi bukan yang dijelaskan di POM yang pasal 29 yang ditulis oleh Kepala Kantor Urusan Agama itu. Produk mereka kan pasal 29, sedangkan pasal 29 itu mengatur yang berkenaan dengan talak cerai.
bukan duplikat. Duplikat itu pasal 39. Pernyataan itu diamini kuasa hukum pelapor Titis Rahmawati. Dirinya juga mengutip keterangan saksi ahli kedua Hendra yang juga pernah menjabat di kantor urusan agama. Menurutnya, jika surat tersebut benar dibuat tahun 2009 seperti klaim pihak terdakwa, maka tidak mungkin terjadi kesalahan serupa. Titis menyambut keterangan para ahli sebagai penguat atas dugaan pemalsuan. Ia menilai duplikat akta nikah yang dipersoalkan sejak awal sudah cacat formil dan material. 289 tahun 2003. Nah, di situ kan bahwa di lampiran form itu harusnya tercantum pasal 39 ayat 1, bukan 29 seperti itu. Nah, jadi kami meragukan formulirnya atau form dari si duplikat itu. Karena kalau 29 ayat 1 diterangkan ahli di persidangan tadi itu tentang rujuk ya, tentang rujuk. Tala rujuk seperti itu. Jadi udah beda, formatnya beda seperti itu. Titis menambahkan, pernikahan yang diklaim terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku seharusnya melalui proses isbat di pengadilan agama. Sementara dalam perkara ini, klaim pencatatan pernikahan tidak pernah dibuktikan. Bahkan KUA Banyuasin 3 menyatakan tidak memiliki arsip yang dimaksud. Pihak pelapor juga menilai upaya membenarkan dokumen duplikat dengan alasan kesalahan ketik atau kekeliruan administratif tidak dapat diterima. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sebanyak 115 pelanggar hari ini terjaring razia pada operasi Patuh Musi 2025 yang digelar Satlantas Polrestabes Palembang di kawasan Jalan R. Sukamto. Ya, pendengar, kami beralih ke berita selanjutnya. Ini mengenai Polda Sumatera Selatan menghimbau kepada masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Polda Sumatera Selatan tengah menyelidiki penyebab kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir, termasuk di Muara Enim, Musi Banyuasin, dan Musi Rawas. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan apakah kebakaran dipicu oleh cuaca ekstrim atau karena unsur kesengajaan. Hingga pertengahan bulan Juli, 9 titik kebakaran berhasil dipadamkan oleh Satgas Penanggulangan Karhutla yang terdiri dari berbagai instansi termasuk Polda Sumatera Selatan. Beberapa titik berada di kawasan milik korporasi yang berada di lahan mineral. Pemantauan terus dilakukan di wilayah rawan lainnya seperti Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, dan Pali. Selain upaya pemadaman, penyuluhan kepada masyarakat juga digencarkan untuk mencegah pembukaan lahan dengan cara dibakar. Tindakan ini tidak hanya membahayakan lingkungan tetapi juga beresiko hukum bagi pelakunya. Kombes Nandang Mukmin Wijaya, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan mengatakan pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Selain merusak lingkungan, tindakan tersebut bisa dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk lahan yang terbakar ini ada beberapa tempat ini. Yang pertama di wilayah hukum Polres Muara Enim, lahan milik perusahaan yang ada 5. Kemudian kalau untuk yang lainnya itu di lahan di luar perusahaannya. Kemudian untuk kegiatan yang dilakukan selain kita menangani pemadaman, kita melakukan kegiatan himbauan pada masyarakat agar masyarakat bisa menjaga hutan maupun lahannya dari kebakaran. Berdasarkan data terkini, luas lahan yang terbakar di Sumatera Selatan telah mencapai 43 hektar. Kabupaten Ogan Ilir menjadi wilayah terdampak terbesar. Untuk mencegah meluasnya kebakaran, upaya antisipatif dilakukan dengan pembasahan lahan gambut melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC. Lamsi Harsilitonga melaporkan.
Ya, sementara itu, pendengar, untuk menjaga kelembapan lahan gambut dan mencegah kebakaran hutan dan lahan, BPBD Sumsel mengajukan perpanjangan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke BNPB. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan masih menunggu keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dengan perpanjangan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang telah berlangsung sejak 13 Juli 2025. Operasi ini dinilai krusial untuk menjaga kelembapan lahan gambut dan mencegah kebakaran di tengah musim kemarau, terutama di wilayah rawan seperti Ogan Komering Ilir, Banyu Asin, dan Musi Banyu Asin. Kepala BPBD Sumatera Selatan M. Iqbal Ali Sabana mengatakan, operasi modifikasi cuaca tahap pertama dijadwalkan selama 5 hari dan telah berakhir pada 17 Juli 2025. Keputusan melanjutkan tergantung pada kondisi awan dan perkiraan cuaca dari BMKG. Menurutnya, hujan yang sempat turun di Palembang dan sekitarnya merupakan hasil dari modifikasi cuaca tersebut. Lihat kondisi cuaca dan juga perkiraan dari BMKG, apabila memungkinkan kita harapkan WMC ini akan panjang. Jadi WMC ini ada sebagian yang memang dari WMC dan ada sebagian juga memang faktor cuaca. Apalagi sekarang ini kan hari satu hujannya memang tidak seperti tahun kemarin. Jadi memang kondisi memang masih ada hujan. Tapi memang pada secara menyeluruh menurut BMKG kita sudah masuk ke insya Allah di tanggal 29. Nah ini kita masih menunggu keputusan dari Bapak Menko Polhukam. Selain menanti dari keputusan BNPB, BPBD Sumatera Selatan juga sedang mempersiapkan apel siaga kebakaran hutan dan lahan atau KAHUTLA yang akan dilakukan pada 29 Juli mendatang. Kegiatan ini direncanakan akan dihadiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, pendengar, sebanyak 115 pelanggar hari ini terjaring razia pada operasi Patuh Musi 2025 yang digelar Satlantas Polrestabes Palembang di kawasan Jalan R. Sukamto. Operasi Patuh Musi 2025 yang digelar di Jalan R. Sukamto, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang pada Selasa 22 Juli 2025 pukul 7 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Operasi ini digelar oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang dan gabungan instansi dari Samsat Wilayah 1 hingga 4 Palembang, Polisi Militer, Bapenda Provinsi Sumatera Selatan, dan Dinas Perhubungan Kota Palembang. Kanit Gakum Lakalantas Polrestabes Palembang, Ajun Komisaris Polisi Arham Sikaku mengatakan, dalam operasi yang digelar hari ini, pelanggaran paling banyak yang terjaring razia dan ditindak tilang diantaranya pengendara yang menggunakan knalpot brong, pengguna kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm SNI, dan pengendara yang tidak memiliki surat-surat kendaraan yang lengkap seperti STNK dan SIM yang sudah mati. Sampai tanggal berapa dan? Sampai tanggal 27. Tercatat berapa pelanggaran, Pak? 115. Itu paling banyak pelanggaran apa, Pak? Yang knalpot brong tanpa menggunakan helm dan surat-surat yang melawan arus. Ya, untuk masyarakat seluruhnya termasuk kita sendiri wajib menggunakan helm, tidak melawan arus karena fatalitas kecelakaan itu banyak tidak menggunakan helm, jaga jarak, terus tidak mengindahkan aturan lintas. Ditambahkan AKP Arsikakum dalam operasi Patuh Musi 2025 ini ada 8 pelanggaran yang menjadi target utama, yaitu pengendara yang tidak menggunakan helm SNI, pengendara yang melawan arah, pengendara yang menggunakan HP saat berkendara, pengendara dalam pengaruh alkohol, pengendara yang tidak menggunakan sabuk pengaman, pengendara di bawah umur, pengendara yang melebihi batas kecepatan, dan pengendara roda 2 yang berboncengan lebih dari 1 orang. AKP Arsikakum mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pengendara roda 2, untuk selalu menggunakan helm, dan pengendara roda 4 menggunakan sabuk pengaman. Tidak melawan arus karena membahayakan pengendara sendiri dan orang lain, selalu menjaga jarak dan menjaga keselamatan berkendara, serta memastikan kendaraan yang digunakan sudah layak jalan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yohana Safitri, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Ya, pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Siang ini produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.